ya, ternyata di luar sana itu khususnya nih dari grup Taiwan yang saya kurang tahu, mereka mengatakan bahwa saya menerima imbalan di saat saya membantu kalian. Sampai detik ini, sampai saat ini, saya tuh belum pernah meminta imbalan apapun pada siapapun. Ini yang ingin saya katakan. Dan bahkan kemarin saya datang ke pernikahan seseorang, dan karena alamat yang diberikan tidak jelas, ini yang pertama. Yang kedua, karena ada dua orang juga yang sancing menikah dan saya juga harus jadi penerjemah. Karena keadaan yang tidak menentu, akhirnya sedikit ada masalah. Saya datang dengan posisi sangat capek, lelah karena jalan terlalu jauh, karena perpindahan pernikahan yang dari satu tempat ke tempat lain. Saya jalan kaki, Mbak, dan saya cari-cari tempat. 1 sen pun saya tidak meminta uang imbalan. Bahkan suaminya itu memberikan saya lesi, saya tidak menerimanya sama sekali. Dia memberikan dan memaksakan untuk memberikannya itu pada Thomas, tapi saya tidak menerimanya sama sekali 1 sen pun. Nah, ini yang membuat saya ingin tertawa aja jika ada orang yang bilang bahwa saya itu mengambil keuntungan dari kalian. Jadi sampai detik ini, sampai saat ini, saya masih syukur, alhamdulillah masih amanah. Jadi saya tidak pernah meminta kalian. Bahkan saya naik transportasi MTR pun saya bayar sendiri. Kasus apapun sampai di airport saya jemput pakai uang saya sendiri. Ke pernikahan siapapun saya itu tidak dibayar dan saya pakai transport sendiri. Ini yang perlu dipahami ya. Saya tidak pernah meminta uang sumbangan apapun. Bahkan kopi saya beli sendiri loh. Jadi kalau ini ada yang bilang bahwa Miss Yuni itu minta bantuan atau minta imbalan, itu enggak ya, sama sekali loh. 1 sen pun enggak ada. Bahkan transportasi pun saya bayar sendiri. Jadi kalau sampai ada yang bilang bahwa saya meminta imbalan, bahkan foto saya diambil, di screenshot terus disebarkan kemana-mana bahwa saya meminta imbalan, saya bukan calo. Sekali lagi, saya bukan calo. Jadi saya tidak ingin kalian menganggap saya adalah orang yang orang yang gimana. Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong bahwa saya ngambil uang dari kalian, itu aja. Tapi sekali lagi, saya tidak bisa memaksa kalian untuk mengatakan apapun atau berkesan baik pada saya, karena saya adalah manusia biasa, dan jika ada satu kesalahan atau ada sesuatu yang kurang menyenangkan, saya minta maaf. Namanya juga manusia, tidak luput dari salah, dosa. Tapi saya hanya ingin katakan pada kalian semua, saya membantu siapapun dan bagaimanapun, saya tidak pernah meminta uang dari kalian. Saya belum pernah meminta uang dari kalian sama sekali. Jika itu kalian katakan, saya rasa Anda ngajak guyon sama saya, atau Anda memang calo yang sekarang saya sakiti karena sampean nggak bisa mendapatkan uang. Bener gak sih? Atau memang sampean adalah orang yang tidak bisa mendapatkan uang tersebut, makanya Anda bingung sekali mencari uang dari saya. Bener gak sih? Jadi saya nggak tahu siapa aja orang-orang itu. Saya nggak ngerti siapa aja yang akan menyakiti saya, kan saya nggak tahu nih. Jadi nggak apa-apa. Tin cả mami có gì đấy, thính hạ cái mấy có YouTube à?點解要 close？ 係咪收得唔好？唔係啊，收得唔好喎，好似好多嘢嗰啲入邊。雖然好似聽下咁樣。電腦啊？係啊，電腦啊。電話冇事啊？電話冇事，因為我用緊兩個，你睇下 force to close application。係咪啊？呢個先 close 啊？係識嗰啲 close 啦。換啦。邊度都要換，唉慘啊要佢咁樣。Jadi anak saya bilang komputerku minta diganti karena HP ku sudah diganti nih. Jadi buat teman-teman saya ucapkan banyak-banyak terkasih mencari kesalahan Miss Yuni. Bener Mbak, jadi masih tetap ada orang yang tetap akan mencari kesalahan saya, tapi saya akan berkata bahwa saya tidak akan pernah berhenti untuk membantu kalian apapun dan bagaimanapun, semampu saya dan sebisa saya. Jadi saya tidak akan berhenti sampai di sini. Saya tidak akan takut dengan apapun yang orang lain lakukan.
Karena menurut pendapat saya adalah saya akan melakukan yang terbaik. Saya akan melakukan yang terbaik semampu saya. Jadi saya akan tetap berjuang selagi masih selagi masih ada yang percaya sama saya akan lakukan yang terbaik. Dan saya selalu bilang bahwa jalan untuk menuju ke atas itu pasti tidak mudah, pasti penuh rintangan. Jadi ini adalah angin segar bagi saya, di mana polisi Hong Kong pun mau berbicara dengan saya. Saya menunggu nih, berdoa nih agar imigrasi dan labor juga berbicara. Jika kalian punya majikan yang baik, terus kalian bisa bicarakan dan kondisikan, itu sangat menyenangkan sekali ya. Jadi kita seolah-olah bahwa kita itu memang benar-benar didengarkan jeritan kita dan suara hati kita. Benar gak sih? Kalau niat baik pasti akan ada jalan yang terbaik. Betul. Aku padamu, Miss, niat baik akan tetap dalam perlindungannya yang maha kuasa. Aku disenggol blas, alah judes samplun dia semua enggak ya. Semangat saja Miss Yuni, bantu orang lain. Saya kejat-kejat yo ben. Iya, saya juga heran nih, kenapa masih ada yang kejat-kejat ya. Padahal kan saya tidak merepotkan sama sekali. Bahkan saya harus difitnah dengan saya mengambil uang dari kalian. Ya Tuhan, iki lo duit mbak, iki lo duit. Kalau kalian ingin memfitnah saya, katakan nih. Bahkan kemarin ke Mako itu ada orang yang ngasih uang saya 500, 100, 200, 300. Itu ada loh mbak, diselipkan ke saya. Tapi ada tulisannya, buat almarhum bapak ibu saya, buat keluarga saya. Itu ada tulisannya mbak, ngerti nggak? Jadi saya tuh menerima uang ini ada tulisannya di dalamnya. Itu akan saya sampaikan. Lagi les ini sopo nih, kini aku orang buka aja. Duh, iki ono lesin dek gini. Jadi kalau kalian bilang saya menerima uang ini buat yang darurat, enggak. Jadi kalau kalian nggak tahu, saya tidak meminta uang ini, saya tidak meminta donasi ini ya. Saya sama sekali. Dan uang ini sudah berkurang 3.000 untuk CT scan-nya Yuli. Makanya saya cuma berpikir kalau kalian nggak bisa bantu keuangan, ya setidak-tidaknya membantu berpikir. Saya nggak bisa bantu pikir, ya setidak-tidaknya waktu. Tidak ada waktu, setidak-tidaknya diem. Ojo gacor, bener gak sih? Nggak bisa melakukan apapun, ya nggak usah menghina orang lain. Tapi kalaupun iri, ya apa yang diirikan? Oh saya tuh nggak punya apa-apa. Mbak Mahpuda, terima kasih sekali sawerannya. Jadi apa yang kalian irikan dari seorang Yuni? Saya selalu bilang bahwa kalian tuh bisa menyingkirkan saya kapanpun. Lakukan hal yang lebih baik dari saya. Saya itu tersingkir mbak. Aku padamu, iya kan kemarin sering ada yang nanyain apa sih Miss artinya aku padamu. Karena tidak ada orang yang peduli sama kita, makanya saya selalu katakan aku padamu. Bisa dikatakan dengan I love you, aku cinta kamu. Tapi kan sudah norak-norak sekali kalau aku cinta kamu. Tapi aku padamu, aku dan kau. Bener gak sih? Ku peluk cium lewat doa Miss. Allah selalu melindungi niat baik Miss Yuni. Terima kasih sekali. Sirik tanda tak mampu Miss. Enggak juga sih, mungkin kemampuannya lebih hebat dari saya atau bagaimana. Cuman mereka nggak mau memberikan. Karena mereka mungkin pelit, makanya mereka tidak mendapatkan. Uang medit kan kayak berbaginya angel toh mbak. Pohon semakin tinggi semakin kencang anginnya Miss. Saya rasa saya hari ini masih belum bisa dikatakan pohon yang tinggi ya. Karena hari ini saya masih harus belajar. Bahkan saya pun kemarin ngomong sama kalian, saya aja gak kenal Pak Beni. Berarti kan norak saya ini. Saya itu orangnya norak, orangnya goblok. Masa Pak Beni aja gak kenal? Iya gak kenal. Saya nggak tahu, makanya saya nggak boleh sok tahu. Saya nanya, Pak Beni menjelaskan, saya harus mendengarkan. Nah, nih sekarang saya sudah tahu banyak hal yang ingin saya sampaikan, banyak hal saya yang perlu ocehkan. Kalau saya belum kenal nih, tiba-tiba dia ngomong tak damprat, bagaimana saya tahu misinya dia? Nah, sekarang saya sudah tahu nih, benar nggak searah dengan misi saya? Benar nggak sih Pak Beni itu sama dengan misi saya? Maka saya akan meneruskan itu. Jika tidak sama dengan misinya dengan saya akan pergi. Benar nggak sih? Saya akan pergi. Berarti Miss Yuni udah nggak sama Pak Uya Kuya? Masih, tetap sama. Pak Uya Kuya
membantu saya akan lakukan yang terbaik juga. Jadi jangan salah persepsi terus digandeng-gandengkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau otak kita sudah kotor, apapun kamu gandengkan itu yuk kebetulan nancep mbak. Tapi secara logika nggak masuk. Bener nggak sih? Sister Kati, terima kasih sekali. Orang yang fitnah akan dapat karma akan berlaku kapan aja. Betul mbak. Makanya saya akan mendoakan siapapun yang menyakiti saya, siapapun yang melukai saya, siapapun yang memfitnah saya selalu berdoa sama Tuhan agar dipanjangkan umurnya, biar dia menyaksikan bahwa saya membuktikan saya bisa membantu orang lain. Saya telepon bolak-balik ngopo. Halo? 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 Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa mbak? Halo, assalamualaikum. Kenapa mbak? Enggak, mbak mau nanya, mau beli tiket, ada nggak di situ ya? Di sini kan bisa. Oh, Koko Thomas, sampean SMS mau kemana tanggal berapa? SMS sama Koko Thomas ya. Tak kasih nomornya, nomornya ya sayang ya. Oke. Kamu kasih tahu tanggal berapa sampai tanggal berapa, pulang pergi atau satu kali jalan? Dia cuma sekali jalan aja. Oke. Tak kasih tanggalnya SMS ke Koko Thomas ya sayang ya. Oke, Bapak. Oke. Ya udah karena urgent saya angkat teleponnya. Ya. Tak kasih nomor anakku dulu. Makanya kadang-kadang aku itu nggak kepingin ngangkat telepon, tapi ya ternyata masih ada yang butuh dan urgent. Jadi buat teman-teman kita kita tunggu aja Pak Polisi berbicara dan apa yang akan disampaikan oleh Pak Polisi pada kita. Setelah itu kita akan buktikan bahwa kita kesini itu benar-benar hanya mencari rezeki, tidak ada niatan untuk kita lari dari majikan, tidak ada niatan dari kita untuk kabur dari majikan, tidak ada niatan kita untuk overstay, tidak ada niatan dari kita untuk jadi sindikat, itu sama sekali tidak ada. Semoga imigrasi dan labor juga memberikan ruang pada kita saat kita berhenti dari pekerjaan agar melihat realita. Jangan mudah untuk blacklist kita. Itu harapan ya mbak ya. Itu harapan saya adalah agar pemerintah Hong Kong tidak mudah memblacklist kita, karena gini loh mbak, saya kadang-kadang sedih. Kenapa?